sendiri, aku kedatangan bintang tamu yang spesial yang mungkin akan menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin ingin kuliah atau mungkin terkendala apalah itu ya kan guys. Oke, sebelum itu kenalin aku dulu. Aku Diani Saspira dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, kita akan memperkenalkan. Kalian pasti gak sabar gak sih sama bintang tamu kita yang spesial ini guys. Spesial banget loh, dia jarang punya waktu. Oke, kita sambut bintang tamu kita, Tasya. Oke, Tasya, halo. Silakan perkenalin diri dulu. Oke, nama aku Tasya Amelia Putri. Aku dari Konsos, Winsos Karyau, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Wow, lulusan Unsus Karyau ya? Oh my god! Wow! Belum Lulusan. belum lulusan. OTW. Oh nggak OTW guys, dia OTW lulus. Oke, kita di sini akan ngobrol-ngobrol seputar perkuliahan Tasya. Kalau boleh tahu nih, Tasya masuk kuliah itu jalur apa ya? Oke, aku masuk kuliah itu jalur mandiri. Awalnya itu aku udah lolos nih di SMA untuk masuk SNPTN. Tapi ternyata pas di kampusnya nggak keterima. Nah terus aku coba deh masuk ke SBM. Terus pas udah tes ternyata nggak lulus juga. Dan aku bingung gimana caranya supaya tetap kuliah di tahun itu. Dan aku nggak mau gap year. Dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk mandiri di Winsos Karyau. Sebelumnya itu aku pengen masuk ke Unri, ternyata nggak lolos. Dan akhirnya aku mencoba untuk di Winsos Karyau dan akhirnya lolos di jurusan Administrasi Negara. Oke, itu dia. Wow, sangat sulit sekali ya perjuangannya untuk masuk perkuliahan ini. Karena ditolak. Wow, asal jangan ditolak dia ya. Iya. Itu lebih sakit rasanya. Sakit banget. Oke. Oke, kita lanjut ke pembicaraan kita. Berarti sangat menginspirasi banget ya. Berarti jangan putus asa, jangan menyerah. Itu pelajaran yang dapat kita ambil. Oke. Kita masuk ke pembahasan. Mungkin pembahasan yang masih B aja lah gitu kan. Apa tuh? Pernah nggak sih mengikuti salah satu pendaftaran beasiswa? Mungkin banyak di luaran sana yang ekonominya atau finansialnya itu kurang dalam keuangan keluarganya. Pernah nggak sih ngerasain itu? Pengen deh aku dapat beasiswa gitu loh biar membantu orang tua aku. Oke. Nah di sini pengalaman aku pribadi, aku udah 3 kali ngurus beasiswa dan itu semua ditolak guys. Nah yang pertama itu aku ngikutin beasiswa bidik misi. Terus yang kedua itu aku lupa ya apa namanya. Terus yang ketiga itu aku ngikutin beasiswa Pemprov. Nah dari ketiga beasiswa itu nggak ada yang lolos sama sekali. Dan di situ sempat putus asa ya pastinya. Iya. Terus aku juga bingung gimana caranya bisa tetap kuliah dengan UKT yang tinggi, tapi aku tetap lancar gitu kuliahnya. Dan akhirnya muncullah beasiswa Bank Indonesia namanya. Di situ aku dengan kepasrahan diri aku, Iya, tahu iya. sendiri ya, Tahu banget. pasrah banget. Dan itu rasanya tuh kayak udah lemas gitu, nggak tahu mau kayak mana, benar-benar pasrah. Dan akhirnya aku lolos di beasiswa yang keempat, yaitu beasiswa Bank Indonesia. Alhamdulillah ya guys. Alhamdulillah banget guys. Dan cerita Tasya ini sangat menginspirasi banget gak sih? Gimana perjuangan dia dari awal masuk kuliah itu aja udah pantang menyerah banget guys. Terus ditambah lagi dia harus ngapain finansial keluarganya terus ditolak. Terus setelah itu kebahagiaan pun datang, dia diterima di beasiswa Bank Indonesia. Wah, terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menerima Tasya. Oke. Dan kalian di luaran sana jangan
jangan merasa putus asa dengan apapun yang mungkin akan merasa kalian aku nggak ada uang nih untuk kuliah, aku nggak punya semangat nih untuk kuliah. Jadi kayak jangan beranggapan kalau kuliah itu nggak penting. Kuliah itu penting guys, dan kalian tuh sebenarnya iya sih menuntut ilmu bisa di mana aja. Tapi kalau misalnya kita punya kemauan atau niat untuk kuliah, kenapa enggak ya nggak sih? Betul nggak sih? Benar banget. Berarti sosok Tasya ini sangat menginspirasi guys. Hidup UIN Suska, hidup UIN Suska, hidup Bank Indonesia. Hidup Bank Indonesia. Oke. Tadi kan kita udah nanya nih seputar perkuliahan. Terus aku mau nanya nih, status Tasya gimana? Mana tahu ada teman-teman kita di luar sana yang mau tanya nih, mana tahu bisa kepikat nih sama halo dek gitu. Ya kepincut gitu. Boleh nggak sih tahu apa sih status Tasya sekarang ini gitu? Alhamdulillah sudah menikah. Enggak. Bercanda. Ada takut banget. Bercanda ya guys. Itu status aku masih mahasiswa dan sekarang semester 5, katanya semester 6. Wow. Ya, teman kita Tasya ini dia udah semester tua ya guys ya. Jadi udah semester tua jadi pusing, jadi mau nikah tadi katanya. Jadi dicari guys suami idaman. Iya. Bisa kok. Kepencet halo dek. Iya halo dek. Halo dek, bisa hubungi nomor di bawah ini. Hubungi guys, nanti dicantumin kok. Oke. Tadi kan kita udah masuk ke pembahasan yang mungkin umum lah ya kan. Terus kita masuk ke pembahasan inti guys. Di sini aku mau tanya-tanya dulu nih ke Tasya. Aku penasaran nih. Tadi kan kita udah cerita banyak tentang kesibukan Tasya di kampus. Mungkin ada nggak sih Tasya ngikutin suatu kegiatan atau mungkin organisasi atau himpunan lainnya yang mungkin bisa menambah wawasan di seputar perkuliahan? Ada nggak sih? Oke. Nah kalau untuk di dalam kampus itu aku tergabung dengan organisasi Gendi Generasi Baru Indonesia. Nah itu memang diwajibkan bagi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah selain dalam kampus, aku juga mengikuti organisasi di luar kampus. Itu organisasi informal sih, namanya Sanggar Tuah Kemilau. Nah dari sanggar ini aku bisa mengembangkan bakat aku dalam seni, terutama tari ya. Nah di sini juga selain mengembangkan bakat aku juga bisa mendapatkan income. Dan ini dilakukan di waktu-waktu weekend. Nah jadi berguna banget ya. Berguna banget nggak sih? Karena aku bisa mengembangkan bakat aku di situ, terus juga bisa mendapatkan cuan dong pasti. Wow, bagus banget ya, sangat menginspirasi banget ya di sela-sela kesibukan. Terus banyak ini ya, banyak mungkin sibuk tapi menghasilkan cuan gitu loh. Kapan lagi ya nggak sih kita sibuk tapi menghasilkan cuan gitu. Dan di sini nih aku mau nanya lagi nih, kan Tasya banyak nih kesibukannya. Gimana sih cara mengatur manajemen waktunya gitu, biar mungkin nggak kepepet sama perkuliahan, nggak keganggu gitu jam kuliahnya. Kan tadi ada nari nih katanya. Kayak mana sih cara ngatur manajemen waktunya gitu? Nah ini aku contohkan ya, misalnya tuh hari Minggu aku ada job tari. Nah satu hari sebelum ngejob itu atau hari Sabtu lebih tepatnya, itu aku memikirkan apa aja yang akan aku lakuin di hari Minggu itu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 itu aku make up. Nah dari jam 10 sampai jam 11 itu aku ngejob. Nah terus kadang hari Minggu itu aku ada rapat. Itu biasanya di jam 1 atau jam 2-an. Nah dari pulang nari itu aku langsung ke rapat. Nah selanjutnya setelah rapat itu biasanya aku ngerjain tugas. Nah kebetulan karena laptop aku itu rusak, jadi aku ngerjain tugas itu ya di warnet. Jadi waktu yang paling tepat untuk aku ngerjain tugas itu di jam 5 sampai jam 6 atau sampai jam 7 malam. Oke, jadi gitu ngaturnya. Sangat ini banget ya, sangat sibuk banget tapi bisa gitu memanage waktunya antara kuliah dengan kegiatan di luar atau organisasi gitu ya. Sangat menginspirasi banget loh teman-teman. Jadi teman-teman di luar sana untuk jangan takut gitu kalau misalnya beranggapan kuliah itu ribet gitu, menyeramkan. Jangan gitu guys. Terus apalagi skripsi tugas akhir ya kan, kadang ngerasa
menginspirasi pembahasan kita di podcast kita di Ngochan Ngobrol Cantik. Sangat menginspirasi banget guys. Terus sebelum ditutup nih podcast kita, aku mau nanya-nanya dulu nih, penutupan gitu loh, nggak berakhir juga lah 100 kita, tapi aku cuma nanya doang. Ada nggak sih motivasi untuk teman-teman di luar sana untuk kuliah gitu loh? Kan kadang ada nih yang mungkin dia pengen kuliah tapi keuangan atau finansial keluarganya itu kurang. Terus ada juga yang dia nih dari keluarga mampu, mungkin dia nggak ada niat untuk kuliahnya gitu. Ada nggak sih motivasi untuk teman-teman atau adik-adik kita di luar sana, mungkin maba besok nih calon 2025 ya? Iya nggak sih? Iya. Oke, ada nggak sih Tasya? Oke, nah bagi aku pendidikan itu paling penting dan orang tua aku pun sangat menjunjung tinggi pendidikan itu. Jadi selama orang tua aku mau aku bisa kuliah. Nah, buat teman-teman yang di luar sana yang finansialnya itu kurang ya, atau yang di bawah rata-rata itu jangan putus asa, tetap semangat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Nah, di pendidikan tinggi itu pun kalian bisa banyak menemukan beasiswa itu loh. Ya, betul banget. Ya kan? Iya. Banyak sekali peluang bagi kalian untuk mendaftar beasiswa itu, dan biasanya itu banyak yang lolos sih karena peluangnya juga banyak. Iya, betul banget. Dan aku juga mau kasih tahu kalau suatu hari nanti kita pastinya akan memiliki anak ya kan. Iya, Nah, betul. anak itu pasti pengen punya orang tua yang berpendidikan, yang bisa mendidik dia menjadi anak soleh maupun soleha. Karena anak sendiri itu tidak bisa memilih orang tuanya, tapi orang tuanya bisa memilih akan seperti apa anaknya ke depannya gitu. Mungkin sekian dari aku ya. Betul banget guys. Jadi kalian tuh jangan beranggapan kalau kuliah itu nggak penting guys. Jadi kalau kalian punya niat yang utuh gitu loh guys, nggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu susah, takutnya nanti udah di semester orang tuanya udah capek, anak pertengahan gitu, aduh aku malas deh kuliah, kayaknya aku salah jurusan deh gitu ya kan. Jadi kayaknya kalian harus mempunyai niat yang mungkin sebesar dunia ini lah guys gitu, niat di dalam hati kalian gitu kalau kalian tuh pengen kuliah. Jadi terus kalau masalah keuangan kalian jangan takut, di kampus-kampus ini banyak beasiswa guys, berlimpah guys. Jadi tinggal kalian aja lagi gimana cara kalian mencari info-info beasiswa. Jadi ada linknya gitu guys, nanti aku cantumin deh di bawah ini. Link beasiswa Winsuska. Cantumin ya di bawah. Oke. Hidup mahasiswa. Oke guys, terima kasih ya guys udah nonton podcast aku, dan terima kasih kepada Tasya yang udah bersedia aku undang di podcast aku. Wow, sangat menginspirasi banget gitu loh, dari awal kuliah sampai keterima, terus beasiswa berapa kali ditolak, terus baru keterima di Bank Indonesia. Jadi itulah podcast kita, Ngochan Ngobrol